Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tugas yang diberikan mengenai tentang tradisi-tradisi yang ada di wilayah kami, yaitu Kalimantan Tengah. Terus kami tinggal di Kabupaten Katingan. Sebagian penduduk di sini itu adalah merupakan pendatang, ada dari Jawa, dari Banjar, dari Sunda pun ada. Maka tradisi tersebut juga dilaksanakan di daerah kami, yaitu mengenai tradisi ngupati. Ngupati itu adalah tradisi adat Jawa dalam rangka eh, dalam rangka selamatan ibu hamil istilahnya, ibu hamil. Yaitu ngupati dari kata papat atau empat, yaitu bagi ibu hamil yang usia kehamilannya menginjak 4 bulan, maka di situ dilaksanakan tradisi ngupati. Biasanya acara ini diisi dengan tabarukan wa ta'faulan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Maryam, surat Yusuf, surat An-Nur, surat Taubah, surat Luqman, dan lain sebagainya. Biasanya 4 surat yang dibaca. Tradisi selanjutnya yaitu tradisi memitu atau 7 bulan atau 7 bulanan. Ini juga kaitannya dengan usia kehamilan bagi ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendoakan ibu hamil dan janin supaya sehat ketika nanti lahiran bisa berjalan dengan lancar. Biasanya untuk acara 7 bulanan ini kalau orang Jawa menyebutnya juga disebut dengan acara tingkepan. Upacara tingkepan ini kalau arti bahasa Jawa itu tingkep itu artinya tutup. Tutup. Jadi maksudnya si ibu itu yang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari berikutnya sesudah persalinan. Jangan kemudian juga ibu hamil tersebut bekerja terlalu berat karena bayi yang dikandung sudah besar. Hal ini untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Dan juga acara bulanan ini, 7 bulanan ini juga biasanya dibacakan tabarukan wa tafaulan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran seperti surat Yusuf, surat Luqman, surat Maryam, dan surat-surat yang lain, biasanya 7 surat yang dibacakan. Atau kalimah thayyibah. Di samping itu, di acara 7 bulan, ini biasanya ini ada upacara memandi atau mandi. Mandi dengan kembang 7 rupa. Dan baju atau ganti baju atau pakaian itu ada 7 lembar jarit salin istilahnya. Salin dengan 7 lembar jarik atau kain batik dipakai bergantian. Setiap guyuran atau dimandikan itu ganti jarik gitu. Ganti jarik. Kemudian pada guyuran atau apa namanya? Memandi itu dimasukkan belut yang terakhir. Nah, guyuran yang terakhir yang ketujuh itu dimasukkan belut sampai mengena pada perut ibu yang hamil tadi. Hal ini dimaksudkan agar bayi yang akan lahir nanti dapat berjalan lancar, artinya licin seperti belut. Kemudian dalam acara memitu atau 7 bulanan itu biasanya juga ada semacam makan makanan, sesaji atau mungkin bancaan lah, bancaan. Bancaan di situ ada nasi uduk, ada jada pasar, rujak, asem, rujak, pisang, dan macam-macam 7 rupa istilahnya. Nah, jadi itu adalah merupakan tradisi selamatan bagi orang yang hamil. Kemudian tradisi yang lain yaitu tradisi ritual ngelolosi.
Nah, kaitannya dengan ngelolosi ini juga sama. Ritual ini ketika kandungan mencapai usia 9 bulan, artinya lolos itu artinya lancar atau lulus atau sudah jadi. Nah, ritual ini mengharapkan kelancaran ketika kelahiran. Lolos juga menjadi na- ma- nama nama sebuah makanan yaitu bubur lolos. Bubur yang khusus dibuat untuk ritual. Bubur lolos adalah sejenis jada yang lunyu atau licin. Nah, itu sebagai perlambang harapan agar kelahirannya itu seperti bubur lolos atau licin. Kalau tempat saya yang asli Jawa itu namanya procot. Nah, procot seperti itu. Nah, kemudian ritual yang lain adalah puputan. Puputan ritual ini dilakukan setelah lahir, istilah apa namanya bayi itu pusatnya udah putus. Umumnya itu antara umur 3 hari sampai 7 hari. Itu nanti pusatnya putus. Nah, biasanya ketika puputan ini sambil memberi nama bayi. Sambil sekalian tasmian atau nama bayi. Juga kadang-kadang sekaligus akikahan. Seperti itu. Dan juga diisi dengan acara-acara membaca al-berjanji atau membaca Al-Quran kalimat thayyibah. Nah, itu dalam acara puputan. Dan biasanya dalam acara puputan ini yang menarik adalah dilakukan prosesi penguburan hari-hari. Yaitu hari-hari tersebut ditaruh di dalam kendi ditutup, kemudian dicampur dengan garam, kemudian dikubur. Dikubur dalam satu lubang. Nah, itu biasa tradisi yang ada di tempat kami, termasuk penduduk masyarakatnya adalah orang Jawa, orang Banjar sama, tradisinya sama. Kemudian tradisi yang lain ada rosulan, hitanan, perkawinan, ritu seputar kematian ngunjung buyut. Itu pun dilakukan di daerah kami yang ada di Kalimantan sama. Rosulan itu biasanya ziarah ke makam-makam wali. Hitanan pun biasa dilakukan upacara pemotongan alat kelamin laki-laki sebagai tanda mencapai usia balik. Itu pun dilakukan. Perkawinan ya tradisi proses untuk sahnya hubungan antara dua individu suami istri. Ada acara nikah, istilah perkawinan. Ada perkawinan adat juga. Ritu seputar kematian ngunjung buyut itu pun ada di sini. Yaitu mendoakan arwah leluhur agar mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah. Ditempatkan di tempat yang baik. Di alam barzah. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai tugas yang diberikan. Apabila ada kesalahan kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon arahan, mohon bimbingannya Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.